Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi untuk perkuliahan nanti malam, silakan cek YouTube dan materinya ada di situ. Silakan dibaca. Oke, di mata kuliah sistem kendali sistem metodika daya. Jadi di materi ini untuk materinya tentang analisis sistem tenaga. Nah, di awalnya ini kita buka tentang seluruh sistem pembangkit yang ada di Indonesia, yaitu dari ada namanya pusat listrik tenaga air, PLTA, PLTS, PLTG, PLTN dan sebagainya macam. Nah, lalu dari PLTA dan PLTU disalurkan ke saluran transmisi. Setelah itu dialirkan ke Gardindo, lalu dia langsung ke JTM. Nah, setelah di JTM baru ke gardu tiang, dari gardu tiang masuk ke JTR. Nah, dari JTR baru kita masukkan ke SR dan yang ditujuan ke rumah masing-masing, dan baru bisa kita pakai listrik yang biasa kita pakai di rumah sendiri. Nah, pada kali ini yang akan disampaikan itu untuk pembahasan mengenai sifat atau karakteristik komponen-komponen pada sistem tenaga listrik serta hubungan satu komponen dengan komponen lainnya dalam jaringan tenaga listrik. Nah, jadi dalam analisis ini sistem tenaga listrik terdapat beberapa masalah, yaitu aliran beban, hubung singkat, dan stabilitas termasuk pengaman. Oke, yang pertama itulah sistem tenaga listrik. Nah, sistem tenaga yang membangkitkan atau mengatur atau menyalurkan, membagi, dan akhirnya yang memakai tenaga listrik. Nah, bagian utama sistem tenaga listrik itu ada pembangkit, gardu induk pembangkit, saluran transmisi, gardu induk transmisi, saluran distribusi, gardu distribusi, dan beban. Nah, pembangkit tenaga listrik itu suatu bagian sistem pembangkit tenaga listrik terdiri dari generator, itu yang 3 fasa, dan itu ada penguat, lalu sistem pengatur tegangan atau voltage regulator, yang sering dipergunakan adalah automatic voltage regulator atau AVR. Sistem penggerak utama atau prime mover beserta mekanisme governor sebagai pengatur frekuensi. Nah, yang terakhir tegangan yang dibangkitkan, yaitu 13,8 sampai 24 kV. Nah, selanjutnya ada gardu induk. Di gardu induk inilah suatu instalasi yang terdiri dari peralatan listrik yang berfungsi untuk menaikkan tegangan dari pembangkit ke saluran transmisi, pengukuran, pengawasan, operasi, serta pengaturan pengamanan dari sistem tenaga listrik. Nah, mengatur penyaluran daya ke gardu induk, distribusi melalui saluran transmisi. Nah, oke. Untuk pengertian umum dari gardu induk ini, itu merupakan subsistem dari sistem penyaluran atau transmisi, atau merupakan satu kesatuan dari sistem penyaluran. Berarti gardu induk merupakan subsistem dari sistem tenaga listrik sebagai subtransmisi dari sistem penyulang atau transmisi. Nah, gardu induk mempunyai peran penting dalam pengoperasian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem penyalurannya. Nah, ini ada fungsi gardu induk. Dari beberapa, ada salah satunya mentransformasikan daya listrik, itu untuk mengukur, mengawas operasi serta mengaman sistem listrik dan yang lainnya. Komponennya apa aja? Komponen gardu induk itu adalah switch, transformator daya, neutral grounding, circuit breaker atau CB, disconnecting switch atau DS, dan yang lainnya. Nah, di saluran transmisi itu ada sistem saluran transmisi tegangan tinggi dan ekstra tinggi. Dapat terdiri dari trafo penaik tegangan, trafo penurun tegangan, saluran transmisi sistem tegangan 3 fasa, peralatan relay pengaman, dan yang lainnya. Oke. Nah, ini ada beberapa yang lainnya, silakan dibaca aja untuk gardu induk, saluran distribusi. Nah, oke, ini ada saluran sistem tegangan listrik. Nah, ini sistem ini ada bebannya, beban load atau ada beban linear. Nah, ini ada yang lainnya. Oke. Nah, jadi silakan cari untuk pertemuan minggu depan.
dari analisis sistem tenaga dari elektronika daya tentang bagian-bagian dari listrik, yaitu ada ada dari pembangkitnya, di PLTU, PLTA dan sebagainya macam. Boleh diambil dari saluran transmisinya, boleh diambil dari instalasi penyedia tenaga listriknya, boleh dari tentang gardu induknya, boleh dari JTM-nya. Jadi silakan, ini buat per individu tugasnya. Nggak usah buat makalahnya, tetapi langsung buat PowerPoint-nya. Ambil tema tentang apa, satu persatu, temanya bebas mau dari mana. Ambil satu tema dan buat PowerPoint-nya. Minggu depan akan saya tunjuk acak 1, 2 atau 3 orang. Setelah itu akan saya kasih materi berikutnya. Jadi silakan, tugasnya adalah buat PPT ataupun buat PowerPoint yang temanya itu dari beberapa tempat seperti pembangkit, saluran transmisi, gardu induk, JTM, instalasi penyedia tenaga listrik, JTR atau SR. Bebas mau ambil dari mana. Hanya buat PPT-nya saja, tetapi di situ jabarkan semua. Jadi nggak usah buat makalah. Silakan standby-kan PPT-nya, minggu depannya wajib siap semua. Tinggal tunggu panggilan dari saya, siapa yang saya suruh maju, dipersiapkan, baru kita diskusi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk minggu ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.